Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali ke Bali bareng Bocan. Siapa nih Bobers yang udah kangen buat jalan-jalan ke Bali lagi? Sekarang Bali udah mulai sedikit-sedikit udah mulai kembali normal, udah mulai rame lagi. Dan kali ini maksudnya Bocan mau mereview satu hotel baru yang ada di Kintamani. Ini sebenarnya masih lanjutan dari road trip Labuan Bajo kemarin ya Bobors, cuma kita mau yang udah ready yang udah ready tayang videonya. Kita mau review satu hotel Bali dulu, nanti kita lanjut lagi cerita road trip Labuan Bajonya. Dan masih ada beberapa hotel Labuan Bajo yang belum Bocan upload, tapi pokoknya Bobers stay tune walaupun ceritanya sedikit loncat-loncat. Tapi kalau buat Bobers yang setia ngikutin perjalanan Bocan sih pasti paham. Nah ini jadi ceritanya dari Labuan Bajo, Bocan tuh lanjutnya lewat darat lagi. Sebenarnya bisa kan ya pulang tuh lewat Surabaya, naik kapal turun Surabaya maksudnya. Cuma karena kayaknya pengen ngulangin perjalanan indah kemarin Bobors, jadi ya udah kita lewat Sumbawa lagi, terus nyebrang ke Lombok, dari Lombok nyebrang ke Bali. Dan pas di Bali maksudnya ini Bocan sempat mampir ke satu hotel baru yang ada di Kintamani. Tapi sebelum kita review hotelnya nih secara detail, Bocan infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Selalu pesan hotelnya lewat tiket.com. Ini aplikasi andalan Bocan yang bisa banget Bobers pakai karena harganya tuh selalu terbaik dan promonya juga gak habis-habis. Pramana Zahil ini ratingnya itu 4,6. Berarti tamu tuh udah banyak yang puas nginep di sini Bobers. Dan harga kamarnya juga mulai dari 600 ribuan. Untuk tipe kamar deluxe double ini pemandangan kolam renang, udah termasuk sarapan juga, cukup worth it ya. Dan yang kedua itu ada kamar tipe suite. Ini harganya 1 jutaan. Ini kamarnya pastinya lebih luas, terus juga harganya udah termasuk sarapan. Dan buat Bobors yang pengen nginep dengan ala-ala villa, Bobors bisa pilih villa kamar keluarga. Ini udah ada private pool, harganya mulai dari 2.243.000. Jadi Bobors bisa pilih sesuai budget mau nginep yang tipe apa. Tapi jangan lupa pesennya selalu lewat tiket.com karena masih ada promo kupon spesial Bocan 500k, diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksi 300.000. Ini kuponnya bisa Bobors pakai buat nginep kapan aja. Jadi ayo bulatkan tiketnya di tiket.com. Dan sekarang kita udah sampai di Kintamani Bobors. Jadi Bocan tuh ke Kintamani lewat daerah Candi Dasa. Jadi bukan dari Ubud. Kalau dari Ubud kan jalannya gampang tuh. Nah ini karena kemarin tuh Bocan sempat nginep di Candi Dasa semalam, jadi ke Kintamaninya lewat jalur Candi Dasa gitu Bobors. Dan perjalanannya sekitar berapa jam ya? 2 jaman gitu sih. Terus sekarang tuh Kintamani udah berubah drastis banget. Pertama kemarin itu tahun 2019 itu banyak restoran emang Bobors, cuma restorannya tuh masih yang ya standar rumah makan biasa gitu lah. Nah kalau sekarang ini udah dibangun kafe di mana-mana sepanjang deretan yang pemandangannya bagus itu, yang deretan view-nya langsung ke Gunung Batur itu udah banyak banget kafe. Dan banyak banget kan kafe yang viral di sosmed tentang sunrise-nya. Itu emang sunrise-nya bagus banget sih Bobors. Dan menurut Bocan ya, kalau misalnya Bobors mau datengin salah satu cafe itu, nggak mau ketinggalan suasana sunrise-nya, itu kan agak susah ya kalau misalnya Bobors nginep di Kuta atau di mana. Nah Bobors bisa pilih nginep di Pramana Zahil ini. Ini lokasinya deket banget dari kafe-kafe cantik yang sederetan di Kintamani tadi. Dan sekarang kita udah sampai hotelnya. Ini Bocan disambut ramah banget sama Mbak Wayan. Jadi ini resepsionisnya. Terus check-innya tuh bukan yang kayak standar hotel kita harus duduk di lobby kayak gitu, tapi check-innya tuh kayak mereka yang nyamperin, terus kita langsung disediain welcome drink. Ini servisnya bagus banget. Bocan suka banget servisnya. Dan kita nunggu di sini nih Bobors, karena Bocan tuh baru sampai hotelnya jam
12 siang gitu minta early check in ceritanya. Terus ya udahlah, biasa kan, registrasi segala macem. Dan kamarnya sih belum siap, tapi pas nggak lama kok, pas jam 1 tuh akhirnya Bocan udah bisa masuk ke kamar. Ya lumayan lah ya, bisa early check in. Dan sambil nunggu kamarnya siap, ini kita mau lihat area lapangnya yang ada di sini. Anak Bocan tuh yang cowok seneng banget, langsung lihat, mama ada bola, ayo kita main bola. Oke, kita temenin dia main bola dulu ya Bobers. Tuh, ini hotelnya tuh nggak gede, kecil, cuma sekitar kamarnya juga mungkin cuma ada 20 unitan gitu Bobers, cuma segitu doang. Tapi Bocan suka banget sama area lapangnya. Dan ini kan Bocan sambil nunggu check in sambil nemenin bocah ya. Nah itu Mbak Wayannya tuh nyamperin Bocan, jadi kita nggak perlu ke lobby lagi. Jadi servisnya tuh mereka yang sigap gitu, mereka yang nyamperin, nggak perlu kita yang capek-capek. Dan akhirnya kita mau langsung ke kamar. Aduh, bawaannya banyak ya Bobers. Ini Bocan nginep 2 malam di sini. Terus sekalian mau beresin koper karena ada beberapa laundry yang belum dirapiin. Jadi ya udah, itu baju-baju turun semua, dan itu sampai dibantuin sama 3 staffnya. Sama Mbak Wayan, terus sama siapa lagi gitu, 2 orang lainnya. Pokoknya mereka servisnya bagus banget. Dan ini dia kamarnya. Tadi kan Bocan udah infoin ya, ini kamar apa, harganya berapa. Bobers yang nggak tahu harganya berarti tadi nontonnya di skip. Nah ini kamarnya luas banget. Jadi di sini ada 1 ranjang ukurannya king, terus di depannya tuh ada kursi-kursi buat nonton TV gitu. Kamarnya desainnya tuh yang kayak modern gitu. Terus Bocan suka karena semuanya kelihatannya clean, walaupun ada beberapa sedikit noda gitu ya, tapi ya masih oke lah, masih nyaman. Dan ini kamarnya tuh nggak pakai AC karena suhu di Kintamani tuh udah dingin banget Bobers. Kalau pas siang itu suhunya bisa 21-23 derajat, tapi kalau pas malam itu bisa 18-19 derajat. Nah di dalam kamar ini ada fasilitas televisi, tapi channelnya ada TV kabel sih, masih oke. Terus ini ada 1 meja kerja. Yang kurang dari kamarnya itu adalah colokan. Harusnya kan di meja kerja ini ada colokan nih Bobers. Nah dia tuh gak disediain colokan, colokannya cuma 1 doang buat nyolok kulkas. Terus ini ada menu room servisnya. Harganya kelihatannya murah, tapi ini harganya belum pajak sama tax ya. Dan kemarin tuh Bocan sempat mau pesen makan ayam bakar dan mujairnya gitu, cuma lagi sold out. Jadi ya udah, akhirnya Bocan makan di luar. Sekarang kita ke area kamar mandinya. Kamar mandinya pakai bathtub, tapi ya udah cuma bathtub doang, nggak ada shower terpisahnya. Jadi mau nggak mau mandinya di bathtub. Terus ada wastafel, disediain air mineral buat kumur-kumur juga. Nah ini toiletnya semuanya bersih. Terus ada dental kit dan sabun, shampoo semuanya lengkap. Terus sama water heater pastinya ada. Nah ini colokannya cuma 1 doang nih Bobers, buat nyolok kulkas. Jadi kalau misalnya mau bikin kopi atau teh pun, teh listriknya ya colokannya di situ doang. Jadi mungkin bisa tuh colokannya ditambahin ya. Nah ini ada menu minibarnya, harganya ya standar hotel. Bocan sih lebih milih beli di Alfa apa di Indomaret gitu, masukin kulkas ya kan. Tapi oke ya, mereka punya fasilitas kulkas. Terus juga di sampingnya tuh ada lemari, disediain kimono. Terus juga ada handuknya lengkap juga Bobers, ada handuk tangan sama handuk muka. Terus ada safe deposit box. Nah di ujung sana tuh di jendela ada sofa bed. Nah ini kamarnya ada connecting door, tapi ya kalau Bobers mau 2 kamar ya bayarnya double kan. Dan pemandangannya menghadap ke kolam renang sama ke lembah gitu. Dan yang Bocan suka ya dari hotel ini, walaupun hotelnya tuh kan kecil, tapi kolam renangnya tuh air anget. Itu keren banget, karena di Kintamani tuh udaranya kan dingin ya Bobors. Jadi kalau misalnya airnya dingin, kita kan jadi males berenang, jadi menggigil gitu. Nah kalau di sini Bobors nggak perlu khawatir buat berenang, karena poolnya tuh punya air anget. Dan air angetnya bukan anget yang suhu badan, tapi angetnya tuh berasa Bobors. Terus juga di sana ada kolam anak, ada daybed, dan servisnya bagus banget. Itu kan di daybed semua tuh ada anduknya tuh Bobors. Nah nanti kalau anduknya tuh kalau udah diambil nanti di-refill lagi sama staffnya. Jadi kita nggak perlu nyari staff buat minjem anduk, karena bener-bener udah disediain di sekitar kolam renangnya tadi. Nah ini pemandangannya.
Kalau untuk view gunung dari Pramana Zahil ini tuh nggak dapet, tapi Bocan udah cukup puas sama area lapangnya, terus juga sama cuacanya yang sejuk. Tuh, walaupun nggak kelihatan pemandangan gunungnya tetap cakep kan. Dan ini suasana sore harinya sampai malam. Tuh, kolam renangnya dikasih lampu. Tutupnya tuh sampai jam 10 ya kalau nggak salah. Jadi karena airnya tuh hangat kan, jadi Bobors mau berenang di atas jam 6 sore pun ya masih oke. Dan ini penerangan di dalam kamarnya. Oke Bobors, penerangannya nggak yang gelap-gelap gimana, nggak yang kurang lampu. Penerangannya oke, cuma yang kurang adalah sinyal wifi di kamar Bocan nih jelek banget. Kalau di area restoran sama di di area restoran yang luar yang dekat lapangan bola tadi itu sinyalnya kencang, tapi kalau di kamar sinyalnya jelek banget beneran. Buat Bobors yang mau WFH tuh kayaknya agak susah kalau mau kerja di hotel ini. Dan ini kita mau cari makan malam, mau keluar hotel, jangan lupa pakai jaket karena ini dingin. Dan kemarin tuh Bocan sempat mau pesen room service di sini, cuma yaitu ayam sama mujairnya tuh lagi sold out, cuma ada makanan kayak pizza pasta gitu Bobors. Nah ini Bocan mau rekomendasiin satu warung di sekitar sini yang enak banget. Jadi kalau Bobors tuh nginep di sini ya, di Pramana Zahil ini di sekitaran Kintamani, harus banget cobain menu mujair nyat-nyatnya. Itu enak banget. Tapi nanti Bocan pilihin kan, Bocan kasih tahu restorannya apa ya. Dan karena lokasi restorannya tuh deket dari hotel, jadi kita jalan kaki aja Bobors. Kalau untuk pesen lewat ojol di sini belum, nggak tahu restorannya apa, nggak kedata gitu di ojolnya Bobors. Jadi ada restoran yang jauh-jauh gitu dan yang harganya mahal-mahal. Kan males ya, udah mau hemat lewat ojol tapi dapat resto harga mahal kan kayak males gitu. Jadi kita jalan kaki aja. Nah jalan kaki sekitar beberapa meter gitu di pertigaan jalan sini. Ini ada satu warung yang Bocan suka banget, namanya warung Ibu Diah. Ini mujair nyat-nyatnya recommended dan harganya nggak pakai mahal. Satu porsi mujair nyat-nyat sama nasi itu cuma 25.000. Terus ya kalau Bobors kemari pas siang sih pasti PR karena banyak banget lalat. Jadi di sekitar Kintamani tuh lalatnya banyak banget Bobors. Dan itu bukan karena warungnya si ibu ini yang jorok, tapi emang semuanya tuh banyak lalat. Nah ini mujairnya mantap. Pokoknya kalau Bobors kemari enak sih makannya pas malam, karena lalat kan pas malam tidur tuh. Atau enggak Bobors bisa take away. Ini enak banget sumpah. Bocan tuh nginep 2 malam di Pramana Zahil. Pagi siang malam makannya di situ terus. Pokoknya ini enak banget. Udah berapa kali ngomong tuh. Pokoknya makanannya mantap di situ. Tapi kalau Bobors mau makan malam jangan datang terlalu malam ya. Ini Bocan jam 8 aja udah sesepi ini tuh situasinya. Untung nih warungnya belum tutup. Dan sekarang kita mau lihat suasana pagi harinya. Belum. Belum. Aduh, ini kita mau balik ke hotel. Jadi suami sempet ke Alfa gitu beli apa, Bocan nggak ngerti, dia pakai mobil. Tapi kalau pas tadi Bocan makan sih itu jalan kaki doang, deket kok. Dan pas kemarin Bocan nginep tuh pas terang bulan, bagus banget ya. Tuh. Dan ini baru beneran. Selamat pagi. Selamat pagi, view-nya cakep banget, seger ya. Ini hotelnya kecil-kecil, cabai rawit, servisnya bagus, kolam renangnya asik, air anget, pemandangannya walaupun gak kelihatan gunung tapi masih kelihatan hutan-hutannya, ijo-ijonya masih dapet. Dan buat Bobors yang pengen cari udara sejuk, udah capek main di pantai panas-panasan, boleh banget nih datang kemari. Ini kita mau sarapan, sarapannya di area resto tadi. Kalau sarapannya itu ala carte Bobors, jadi Bocan cuma dapet buat 2 orang doang karena si kakak udah harus nambah bayar. Itu berapa ya sarapannya namanya? Sekitar 100 atau berapa gitu, Bocan lupa. Tapi kalau si adik ini kan umurnya masih 4 tahun, jadi yang 4 tahun ke bawah itu masih dapat 1 free menu. Nah ini suasana sarapannya. Dan menunya pilihannya ada continental breakfast, terus ada Indonesian breakfast sama American breakfast. Bobors udah dapet jus, buah. Nanti tinggal pilih mau makannya tuh sereal, pastry atau mau nasi goreng. Kalau yang Indonesian breakfast tuh pilihan menunya. Tapi udah termasuk kopi atau teh. Ada
ada healthy breakfast juga nih. Tapi kalau Bocan sih nggak cocok karena baru sebentar udah lapar lagi. Nah ini menu si adik nih, dimakan kakaknya sereal. Nah kalau suami Bocan tuh pasti yang American breakfast. Kalau si adik pencinta nasi goreng, Bocan makan sisanya doang. Ya sarapan tuh nggak perlu banyak-banyak. Kalau bayar, kalau buffet boleh banyak-banyak. Yang penting habis ya kan. Nah ini menu buahnya fresh banget. Jadi ada nanas, paya atau semangka tergantung ketersediaannya. Terus untuk nasi gorengnya porsinya cukup gede. Jadi bisa sharing tuh sama si adik. Dan ini ini egg benedict nih. Tuh telur, sosis, roti. Nah kalau suami Bocan itu nggak suka telur yang setengah mateng Bobors. Jadi dia walaupun egg benedict dia tetap minta telurnya yang mateng. Kalau telurnya yang setengah mateng udah nggak kemakan sama dia. Nah ini nih nggak kemakan nih sama dia nih karena telurnya setengah mateng. Kalau Bocan lebih aneh lagi, setiap makan telur enek. Nggak tahu kenapa. Padahal dulu suka telur tapi pas sekarang tuh kalau makan telur enek. Jadi kalau pas sarapan di hotel kami nggak pernah minta scramble atau minta apa, nggak pernah minta telur macem-macem. Nah ini makan siangnya balik lagi ke warung Budia, kita mau makan. Nah kalau siang nih makannya rasanya kayak kayak balapan sama lalat karena lalatnya banyak banget. Jadi makan tuh sambil kibas-kibas gitu Bobors tangannya. Tapi ya udahlah ya, kalau dibungkus nanti jadi nambah sampah. Jadi kita makan sini aja sambil tangannya olahraga. Nah buat Bobers yang nanya-nanya selama road trip gimana laundrynya, begini laundrynya. Ini 10 kilo nih. 10 kilo, yang 5 kilonya tuh ada di laundry kemarin ya. Dan itu harganya cuma 6.000 per kilo. Jadi ya oke banget, 60.000 udah bersih semua kan. Abis ambil laundry kita lanjut lagi perjalanan keliling hotel Balinya. Pokoknya masih ada review hotel Bali lainnya Bobers, tungguin terus video Bocan. Dan Pramana Zahil ini juga bisa masuk referensi nih buat Bobers yang mau liburan ke Bali tapi nggak mau cari hotel yang terlalu mahal karena tadi kan harganya masih bisa dibilang ramah kantong ya. Pokoknya tungguin rekomendasi hotel lainnya dari Bocan. Terima kasih sudah nonton, dadah.